Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, agama Islam memiliki sederet ibadah yang bisa dijadikan umat muslim sebagai perantara untuk memperlancar datangnya rizki. Salah satunya ialah sholat duha. Pasalnya, dalam ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat duha merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh beliau lantaran melekat berbagai macam keistimewaan pada ibadah tersebut. Sayangnya, di balik keistimewaannya yang bisa membuka pintu rizki, sholat duha ternyata mampu menghambat rizki. Kenapakah hal tersebut bisa terjadi? Tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Namun sebelum lanjut, sudikah kiranya untuk klik tombol like-nya terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan untuk channel kecil kami sehingga menjadi besar manfaatnya untuk orang banyak dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Sahabat beriman, pasti kalian pernah mendengar pernyataan satu ini: dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak menghasilkan dosa. Seperti itulah sifat ibadah sunnah. Akan tetapi, ibadah sunnah tetap saja tak bisa dianggap remeh. Salah satu keistimewaan ibadah sunnah ialah mampu menutupi kekurangan pada ibadah wajib. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka dia akan beruntung, dan jika jelek, maka dia akan menyesal dan rugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat, periksalah sholat hambaku cukup atau kurang. Jika cukup, catat; jika kurang, periksa lagi apakah hambaku punya sholat sunnah juga. Punya kekurangan sholat wajibnya, ditambal dengan sholat sunnahnya. Barulah setelah itu amal sholatnya dihisab. Hadis riwayat Abu Dawud. Tak bisa dipungkiri, semua jenis ibadah wajib maupun sunnah akan diperhitungkan dan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, terkhusus ibadah sunnah, ada banyak keistimewaan lain di luar dari yang disebutkan dari hadis tadi. Seperti umumnya sholat duha. Ibadah sunnah satu ini merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk selalu dikerjakan, karena siapa saja yang mengerjakannya akan digolongkan bersama dengan kelompok orang-orang bertaubat, di mana kondisi tersebut telah disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang menjaga sholat sunnah duha selain para awabin, sebab sholat duha adalah sholatnya para awabin. Hadis riwayat Ibnu Zaimah. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, awabin bermakna orang-orang yang bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari berbagai rujukan hadis lainnya, sholat duha memiliki segudang manfaat, entah sedekah badan, menghapus dosa sebanyak buih di lautan, serta mengundang datangnya rizki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap persendian kalian memiliki kewajiban untuk bersedekah setiap hari. Maka dari itu, setiap sholat adalah sedekah baginya, puasa adalah sedekah, dan untaian tasbih adalah sedekah, dan tahmid pun adalah sedekah untuk membayar setiap persendian anggota tubuh. Rasulullah menghitung setiap amal tersebut dan berkata, 2 rakaat di waktu duha cukup untuk membayar sedekah tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Muhammad Samsul Haqi Al-Azim Abadi berpendapat bahwa setiap harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan jasmani kepada hambanya, dan sholat duha bisa menjadi alternatif sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus menjadi amalan sedekah bagi setiap anggota tubuh yang kita miliki. Memang tak bisa disangkal, untuk memperoleh keistimewaan sholat sunnah duha haruslah dikerjakan sesuai dengan jumlah rakaatnya. Para ulama telah menyepakati jika ibadah tersebut minimal dilaksanakan 2 rakaat, namun beberapa ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah maksimal rakaatnya. Seperti pendapat Imam Ar-Rafi'i dan Imam Ar-Ruyan beranggapan 12 rakaat adalah jumlah paling maksimal. Pendapat tersebut disandarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Jika kamu sholat 2 rakaat, maka tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai. Jika kamu sholat 4 rakaat, maka akan dicatat sebagai muslimin atau orang baik. Dan jika kamu sholat 6 rakaat, maka dicatat sebagai orang yang senantiasa berdiri mengerjakan sholat. Jika kamu sholat 8 rakaat, maka dicatat sebagai orang yang sukses dan beruntung. Dan jika kamu sholat 10 rakaat, maka dosamu tidak akan dicatat pada hari itu. Dan jika kamu sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sayangnya, dalil rujukan Imam Ar-Rafi'i dan Imam Ar-Ruyani memiliki kedudukan lemah dari sanadnya. Namun sebagai orang muslim, tidak perlu meributkan jumlah rakaat yang harus dikerjakan, sebab yang paling penting adalah mengerjakan salah satu ibadah sunnah yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lain halnya dengan pendapat Imam An-Nawawi yang mengatakan, jika sholat duha maksimal dikerjakan 8 rakaat dan minimal 4 rakaat. Hal tersebut dikisahkan Nu'aim bin Hambar, di mana beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak cucu Adam, laksanakanlah untukku dan janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat di awal hari, maka aku akan mencukupimu dengan sholat itu di hari akhir. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut, beberapa ulama berbeda pendapat dalam memaknai keistimewaan sholat duha, seperti dijelaskan oleh Syekh Saiful Rahman Al-Mubarakpuri dalam kitabnya berjudul Kecukupan dalam Kesibukan dan Urusan dan Dijauhkan dari Hal-hal yang Tidak Kalian Suka sampai Akhir Siang. Sedangkan Syekh Muhammad Abdul Rauf Al-Nawawi dalam kitab Fathul Qadir menjelaskan, maksud kalimat akan mencukupimu ialah keselamatan dari musibah dan cobaan hingga siang hari. Dari dua pendapat ulama tersebut memang tidak ditemukan sebuah penjelasan yang menyebutkan sholat duha dapat mengundang rizki berupa harta. Akan tetapi harus dipahami, konsep ini tidak selalu berbentuk harta dan materi, melainkan bisa berbentuk ketenangan hidup, urusan akhirat serta dunia yang lancar dan terhindar dari segala mara bahaya. Namun, untuk mencapai keistimewaan sholat duha yang telah Allah janjikan, seorang muslim juga harus mengetahui waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah tersebut. Menurut jumhur ulama, waktu duha dimulai ketika panas matahari sudah menyengat hingga menjelang waktu zuhur, yakni sekitar 15 menit sebelum masuknya waktu zuhur. Sekian video dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Dan terima kasih untuk sahabat semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.